Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga hari ini. Salawat berbingki salam mari kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir hari kiamat. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 1 kelas C, akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang didosen pengampui oleh Miss Pina Octavia MLI yang berjudul Pola Pengembangan Paragraf. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri, nama saya Nurrijal dan teman-teman saya. Saya Siti Syafina Zahra sebagai pemaparan materi. Saya Wulan Putri Islami sebagai pemapar materi. Saya Sahla Aulia dan di sini saya sebagai pemapar materi. Saya Naila Maryam sebagai pemaparan materi. Baik, mari kita langsung ke materi. Latar belakang dari presentasi yang akan kami bawakan yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang mana memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam bahasa Indonesia menekankan kepada 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan juga menyimak. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu materi yakni pola pengembangan paragraf, yang mana materi tersebut sangatlah penting dalam keterampilan menulis. Baik, adapun rumusan masalah dari presentasi akan kami bawakan yaitu pertama, apa pengertian pola pengembangan paragraf? Yang kedua, apa saja syarat-syarat terbentuknya suatu paragraf? Dan yang ketiga, apa macam-macam fungsi-fungsi dan bagaimana penerapan pola pengembangan paragraf tersebut. Adapun tujuan dari presentasi ini yang pertama memberikan pengertian tentang pola pengembangan paragraf, yang kedua memberikan informasi tentang syarat-syarat terbentuknya suatu paragraf, dan yang ketiga memberikan informasi mengenai macam-macam pola pengembangan paragraf, fungsinya, serta contoh-contohnya dalam penerapan pada suatu paragraf dan teks. Pengertian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf didefinisikan sebagai cara seorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Secara sederhana, pola pengembangan suatu paragraf adalah penulis menjelaskan suatu ide pokok. Sebab paragraf tentu tidak hanya menuliskan suatu topik atau ide pokok tanpa ada penjelasan yang menyertainya. Pola di sini merujuk pada teknik yang digunakan, sebab dalam bahasa Indonesia memang ada beberapa pola bisa digunakan penulis. Setidaknya ada 2 alasan kenapa pengembangan paragraf penting dilakukan dengan pola yang tepat, yaitu yang pertama ada memberi penjelasan secara detail atau rinci. Alasan atau arti penting yang pertama dari pengembangan suatu paragraf adalah agar penulis bisa memberi penjelasan secara detail, rinci, atau lebih mendalam, sehingga ide pokok bisa dijelaskan dengan lebih baik kepada para pembaca. Jadi, ide pokok idealnya memang dijelaskan sedetail mungkin. Maka paragraf perlu dikembangkan bukan hanya tersusun atas kalimat tunggal. Yang kedua, menjadikan isi paragraf lebih runtut. Arti penting penerapan pola pengembangan paragraf berikutnya adalah memastikan isi paragraf bisa runtut. Artinya, setiap kalimat penjelas yang menjadi bagian dari pengembangan tersampaikan secara berurutan tanpa melompat-lompat. Fungsinya adalah
Memastikan seluruh kalimat penjelas tersebut punya hubungan satu sama lain, kemudian bisa ditangkap pembaca. Fungsi berikutnya adalah memastikan isi paragraf lebih enak dibaca karena penjelasan disampaikan berurutan. Syarat-syarat terbentuknya suatu paragraf. Sebelum membahas pola pengembangan paragraf secara lebih rinci, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat terbentuknya suatu paragraf, yaitu yang pertama, gagasan utama. Setiap paragraf harus memiliki ide utama yang jelas. Ide ini tertulis dalam suatu kalimat yang dinamakan gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama dapat diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Berikut adalah ciri-ciri dari kalimat gagasan utama. Yang pertama yaitu harus berdiri sendiri. Sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat utama ketika dapat ada kaitan dengan kalimat sebelumnya atau setelahnya. Yang kedua yaitu bersifat umum. Inti yang disampaikan dari kalimat utama berisi informasi umum. Di bagian ini memuat permasalahan atau ide tertentu. Kalimat utama merupakan pengantar dari sebuah cerita yang memuat permasalahan atau ide-ide yang dikemukakan oleh penulis. Dilihat dari permasalahannya, kalimat utama terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu paragraf reduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Paragraf reduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di posisi awal atau di depan. Karena bersifat deduktif, maka pola informasi yang disampaikan yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif. Kalimat utama justru berada di bagian akhir atau berada di bagian belakang paragraf. Pola informasi yang disampaikan pun juga terbalik, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Selain bersifat deduktif dan induktif, sebuah paragraf bisa bersifat campuran. Adapun bersifat campuran yaitu perpaduan antara paragraf reduktif dan paragraf induktif. Karena campuran, maka kalimat utama ada 2. Yang pertama berada di awal paragraf dan yang kedua berada di akhir paragraf. Pola yang dibentuk juga merupakan perpaduan dari keduanya, yaitu umum menjadi khusus dan umum lagi. Yang kedua yaitu kalimat pendukung. Kalimat-kalimat pendukung berfungsi untuk mendukung atau menjelaskan ide utama. Setiap kalimat harus berkaitan erat dengan gagasan utama, sehingga membentuk suatu kesatuan yang koheren. Yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. A. Kohesi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik. Bentuk-bentuk kohesi masih mengutip buku yang sama di atas. Bentuk-bentuk kohesi dinamakan dengan peranti kohesi. Berikut adalah peranti kohesi yang bisa diketahui. Yang pertama yaitu referen. Dalam kohesi berfungsi untuk menghubungkan kata atau istilah dengan kata atau istilah lain sebagai acuannya atau referen. Yang kedua yaitu konjungsi. Dalam kohesi, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat dalam paragraf, dan antar paragraf dalam teks. Yang ketiga yaitu elipsi, yaitu penghilangan kata atau bagian kalimat. Yang keempat yaitu kohesi leksikal, yaitu kepaduan kata yang dicapai dengan pemilihan kata seperti dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Koherensi. Koherensi mengacu pada kesinambungan makna dari antar kalimat. Koherensi menyangkut pada kelogisan serta keterkaitan suatu paragraf. Koherensi berfungsi untuk menjaga kelogisan makna serta kesinambungan ide dari suatu tulisan. Pemakaian kalimat lengkap dan pengaturan struktur yang jelas mampu mendukung sifat koherensi pada sebuah tulisan. Yang keempat yaitu struktur. Paragraf yang baik harus memiliki struktur yang tepat. Artinya, ada kalimat pembuka, kalimat-kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Yang kelima yaitu tidak terlalu panjang atau pendek. Sebuah paragraf sebaiknya tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Idealnya, sebuah paragraf harus terdiri dari 3 hingga 5 kalimat. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk mengolah informasi tanpa kebingungan.
Yang keenam yaitu gunakan ejaan. Tanda baca yang benar. Pastikan ejaan dan tanda baca digunakan dengan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang disempurnakan untuk memastikan kebenaran dari kaidah yang digunakan. Selanjutnya yaitu macam-macam pola paragraf dan fungsinya. Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Oshima dan Hogu tahun 1983 menyatakan bahwa paragraf pada dasarnya ialah bagian terkecil organisasi karangan. Paragraf berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan, memberikan harapan kepada pembaca, dan membentuk penawaran pada diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan itu. Yang kedua adalah paragraf penjelas. Paragraf isi atau penjelas adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pendahuluan dan paragraf penutup. Berdasarkan Keraf 1980 oleh Wahab dan Lestari tahun 1999. Paragraf itu disebut paragraf isi, yaitu berisi uraian atau penjelasan si tulisan yang dijabarkan pada batang tubuh tulisan. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf tersebut. Paragraf isi karya tulis ilmiah mempunyai dua macam fungsi, yaitu satu sebagai pembawa berbagai uraian atau penjelasan ide-ide pokok yang disampaikan oleh penulis, dan yang kedua mempertahankan perhatian pembaca berdasarkan Syafi'i tahun 1998. Kemudian yang ketiga, paragraf penyimpul. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung. Selanjutnya yaitu pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan dengan kronologi. Pola pertama dalam pengembangan paragraf adalah kronologi, yaitu pola pengembangan yang dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Ciri khas dari pola pengembangan ini adalah menggunakan kelompok kata yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya seperti kata pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contohnya, perkembangan media sosial dimulai dengan peluncuran Six Degrees pada 1997 dan Market Club pada 1999. Namun, kedua media sosial itu tidak terlalu populer. Ledakan pengguna media sosial baru muncul pada tahun 2001 dengan kelahiran Friendster. Selanjutnya, berturut-turut muncul media sosial lainnya, yaitu LinkedIn pada tahun 2002, MySpace pada tahun 2003, Facebook 2004, dan Twitter pada tahun 2006. Yang kedua yaitu pengembangan dengan ilustrasi. Pola pengembangan yang kedua adalah ilustrasi, yaitu proses pengembangan paragraf dengan memaparkan sesuatu yang dilihat penulis kepada pembaca, sehingga pembaca bisa memahami kejadian, bentuk objek, dan lain-lain yang dibahas penulis. Teknik ini bisa dipilih para penulis yang ingin memberikan gambaran dengan jelas kepada pembaca. Misalnya, menggambarkan kerumunan penonton di stadion sepak bola, kondisi bus yang penuh sesak, pemandangan alam yang indah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pola definisi. Pola ini ditandai dengan penulis menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai suatu topik atau ide pokok. Secara sederhana, pola ini dilakukan penulis dengan cara mendefinisikan suatu ide pokok atau gagasan. Ciri khas dari pola pengembangan ini adalah menggunakan kata seperti adalah, yaitu, ialah, merupakan. Contohnya, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi dan membagikan konten teks atau multimedia. Yang keempat yaitu pola pengembangan analogi.
pola pengembangan paragraf ini dengan ilustrasi yang khusus, sehingga mirip dengan pola ilustrasi. Hanya saja bentuk pengembarannya dilakukan dengan menyebutkan unsur pembanding, sehingga suatu hal yang akan dibandingkan dengan hal lain yang setara atau pada dasarnya, namun punya suatu kesamaan. Contohnya, interaksi di media sosial kadang tidak mengindahkan kesantunan dan muka kawan bicara, padahal interaksi di dunia maya media sosial sama dengan interaksi di dunia nyata. Yang kelima yaitu pola pengembangan pembandingan dan pengontrasan. Pola pengembangan suatu paragraf dengan membandingkan dua hal yang berbeda satu sama lain dan menyebut perbedaan maupun kesamaannya. Contohnya, pemerintah telah menyediakan gas LPG 3 kg dan 12 kg. Sama halnya dengan minyak tanah, gas LPG juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan harga yang murah, pemerintah memandang perlu untuk mengonversiasikan keterbutuhan minyak tanah ke gas LPG karena produksi minyak tanah saat ini sangat mahal. Dan yang keenam adalah pola pengembangan sebab akibat. Artinya, suatu paragraf dikembangkan dengan menjelaskan suatu sebab disusul dengan akibatnya ataupun sebaliknya, sehingga suatu paragraf bisa menjelaskan mengenai sebab akibat secara detail. Pola ini juga memiliki bentuk sederhana, sebab acuannya adalah pada sebab dan akibatnya. Contohnya, batu akik ini sangat sedang menjadi primadona. Bukan hanya di kalangan bapak-bapak saja, bahkan ibu-ibu dan anak-anaknya pun menyukai batu permata ini. Tak heran harga batu akik untuk jenis tertentu sangat mahal, dan pedagang batu akik mendapatkan untung yang tinggi. Yang ketujuh adalah pengembangan dengan contoh. Artinya, pengembangan paragraf dilakukan dengan menyebutkan sejumlah contoh konkret yang mudah dipahami pembaca luas atau yang memang nyata ada di lapangan. Contoh paragrafnya adalah, bela negara bisa dilakukan oleh semua orang di semua lapisan. Contoh kegiatan bela negara di lingkungan keluarga adalah dengan mengembangkan sikap saling mengasihi, sikap saling menolong dan menghormati, serta menghargai antara anggota keluarga. Adalah pengembangan dengan repetisi. Pengembangan paragraf dengan cara menjelaskan pembahasan yang dikemukakan oleh awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai kesimpulan, sehingga ada pengulangan suatu kalimat akan tetapi bentuknya bisa diubah agar tidak sama persis. Contoh paragrafnya yaitu pernikahan memang bisa saja menjadi ikatan yang mengungkung kebebasan, bisa juga malah menjadi pintu masuk udara kebebasan, bisa juga malah menjadi pintu masuk udara kebebasan lainnya. Pernikahan adalah bersatunya dua nilai, yang menjadi apakah ada kesesuaian dalam nilai-nilai itu atau tidak, apakah ada kesesuaian untuk berekspresi atau tidak, apakah pernikahan itu menyebabkan potensi personal semakin tergali atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti pernikahan itu merupakan pintu kebebasan, tetapi kalau tidak, pernikahan adalah kungkungan. Yang kesembilan adalah pengembangan dengan kombinasi, yaitu teknik pengembangan suatu paragraf dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan sekaligus. Misalnya, menggabungkan antara teknik kronologi dengan repetisi, sehingga ada dua pola atau bahkan lebih yang digunakan penulis untuk mengembangkan ide pokok. Contohnya, pertumbuhan ekonomi negara X meningkat pesat dibandingkan dengan negara Y. Salah satu penyebab utama adalah kebijakan investasi yang diterapkan oleh negara X lebih terbuka dibandingkan dengan negara Y, sehingga menarik banyak investor asing. Selain itu, negara X juga berhasil meningkatkan sektor pendidikan, yang akhirnya memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mendukung inovasi teknologi. Dalam contoh ini, pola perbandingan digunakan untuk membandingkan negara X dan negara Y, sedangkan pola sebab akibat digunakan juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan antara negara X dan negara Y tersebut. Baiklah, itu semua tadi adalah 9 pola pengembangan paragraf. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dijelaskan tadi adalah pola pengembangan paragraf adalah cara penulis menyampaikan pikirannya dalam sebuah paragraf. Pola pengembangan paragraf bertujuan untuk memerinci gagasan utama sehingga menghasilkan penjelasan yang bisa dimengerti oleh para pembaca. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan.
dari kelompok 5. Kami berharap Anda semua dapat mengerti. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.